warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami ada beranggotakan, ada saya sendiri Muhammad Miftahul Surur, Dafa Amiruddin, sama Damaris Adiwakinho. Ini kami akan mempresentasikan tentang diagram sebab akibat. Apa itu diagram sebab akibat? Diagram sebab akibat adalah alat yang membantu mengidentifikasi, mengurutkan, dan menampilkan kemungkinan penyebab masalah atau karakteristik kualitas tertentu, yaitu secara grafis menggambarkan hubungan antara hasil yang diberikan dan semua faktor yang mempengaruhi hasilnya. Jenis diagram ini kadang-kadang disebut diagram Ishikawa karena ditemukan oleh Horu Ishikawa, atau diagram tulang ikan karena penampilannya. Kapan tim harus menggunakan diagram sebab akibat? Membangun diagram sebab akibat dapat membantu Anda dan tim ketik. Anda perlu untuk 1. Mengidentifikasi kemungkinan akar penyebab alasan dasar untuk efek tertentu, masalah atau kondisi. 2. Memilih dan menghubungkan beberapa interaksi di antara faktor-faktor yang mempengaruhi proses atau efek tertentu. 3. Menganalisis masalah yang ada sehingga tindakan korektif dapat diambil. Mengapa kita harus menggunakan diagram sebab akibat? Diagram sebab akibat adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi dan mengatur penyebab kualitas yang diketahui atau mungkin atau kurangnya kualitas. Struktur yang disediakan oleh diagram membantu anggota tim berpikir dengan cara yang sangat sistematis. Beberapa manfaat membangun diagram sebab akibat adalah sebagai berikut. 1. Membantu menentukan akar penyebab masalah atau karakteristik kualitas menggunakan pendekatan tekstur. 2. Mendorong partisipasi kelompok dan memanfaatkan pengetahuan kelompok tentang proses tersebut. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan diagram sebab akibat? Yang pertama, menggunakan format yang teratur dan mudah dibaca untuk memetakan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kemungkinan penyebab variasi dalam suatu proses. Yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan tentang proses dengan membantu semua orang yang mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor di tempat kerja dan bagaimana mereka berhubungan. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi area di mana data harus dikumpulkan untuk studi lebih lanjut. Selanjutnya adalah contoh kasus. Dari dalam kasus ini, yaitu dalam suatu perusahaan jasa pengantaran barang atau pindahan menggunakan mobil box, didapati masalah pada kos bahan bakar armada pengantarnya yang sangat boros, sehingga diharuskan untuk mengetahui penyebab borosnya penggunaan bahan bakar pada armadanya. Nah, salah satu caranya itu menggunakan diagram sebab akibat. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Nah, untuk contoh kali ini itu adalah penggunaan bahan bakar yang boros, identifikasi masalahnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menggambarkan tulang belakang berupa garis lurus menuju akar permasalahan utama. Gambar bisa dilihat pada di gambar. Kemudian untuk langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi penyebab utama. Lalu yang keempat adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari penyebab utama, seperti contoh, salah memasukkan persneling, kondisi mesin yang kurang terawat, jarang diganti pelumas, oktan BBM yang salah, dan sopir terlalu cepat dalam mengemudi. Dan berikut gambarnya. Baik, untuk contoh kasus sendiri, bisa diperhatikan di gambar sudah dibentuk dalam diagram tulang ikan seperti yang disampaikan tadi, bahwa
yang telah menerapkan beberapa langkah-langkah seperti kita mengonsep nih metodenya seperti apa, kita analisis seperti beberapa kemungkinan yaitu salah pakai persneling, salah pelumasan tidak benar, kebiasaan pengemudi buruk, dan yang itu menyebabkan penggunaan BBM kendaraan perusahaan boros. Mungkin lanjut. Nah, langkah selanjutnya adalah identifikasi lebih detail penyebab lanjutan dari penyebab sebelumnya. Biasa menggunakan serangkaian pertanyaan mengapa. Contoh, yaitu mengapa pengemudi menggunakan gigi persneling yang salah. Jawabannya, pengemudi tidak mendengar suara mesin. Lalu timbul lagi pertanyaan, mengapa pengemudi tidak mendengar suara mesin? Jawabannya adalah radio atau musik yang diputar dalam mobil terlalu keras. Dan berikut adalah penerapannya dalam diagram tulang ikan tersebut, yaitu beberapa permasalahan tadi ternyata ada jawabannya. Jadi seperti mengemudi terlalu cepat, kebiasaan pengemudi yang buruk, lalu terkait di materialnya, oli salah, tidak ada manual kepemilikan, dan di mesinnya seperti salah pakai persneling. Lanjut. Nah, sekian dari pemaparan kelompok kami. Jadi tadi untuk contoh kasus sendiri, disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan suatu problem menggunakan diagram tulang ikan ini adalah kita harus mengamati segala permasalahan, lalu kita buat suatu diagram atau gambar tulang ikan tersebut, dan diberikan suatu istilahnya panah-panah lah untuk mengetahui penyebabnya bagaimana, sehingga kita bisa mengetahui, oh ternyata disebabkan oleh beberapa hal, untuk beberapa hal, dan cara mengatasinya adalah menghilangkan beberapa hal tersebut agar tercapainya suatu solusi. Begitu mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.